ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Keluargaku dalam kondisi yang bahagia dan juga tenang. Kalau aku datang, pasti aku akan mengacaukan semuanya. Gara-gara kamu. Gara-gara kamu saya kehilangan anak saya, Aldo. Dan gara-gara kamu juga saya kehilangan anak saya untuk kedua kalinya. Kamu tahu nggak kenapa? Kamu tahu? Karena ketika anak saya menemui kamu, kamu ternyata sudah punya perempuan lain. Kamu udah nggak care kok sama aku, iya kan? Terus kenapa kita harus pertahankan rumah tangga ini sih, Mas? Maksud kamu apa, Mai? Aku minta cerai, Mas Bro. Ya udah, Fit, Rel, nggak apa-apa kok. Kalau ini emang lebih penting, ya udah nggak apa-apa. Rel, cari mama sampai ketemu ya, Nak ya. Iya. Aduh, sebelumnya sih gemeteran banget nih ya. Tapi aku nggak boleh nyerah. Demi Kayla, aku akan tunjukkan sama Hutama, sama Lia bahwa aku bisa menemukan Kayla. Kemarin kan dia ngetawain, meremehin. Kalau udah ketemu nanti, nah, mereka tentu minta maaf sama aku. Maaf, numpang. Assalamualaikum. Aduh, demi cucuku tersayang Kayla. Aduh, ini serem amat ya. Kok sepi lagi? Nah, ini uangnya. Nah, demi Kayla. Nih. Kok serem amat sepi lagi? Aduh. Ya namanya juga kuburan tentu sepi. Kalau rame mah atuh namanya juga pada bangun. Mana buru-buru pada berdiri ya. Mana dingin lagi. Nggak apa-apa demi cucuku. Tolong, ya Pak, ya pocong. Pocong. Lumayan, 500.000. Mau aja tuh nenek-nenek, gue kibulin. Tapi kok merinding.
Mi, maaf ya, Mi ya. Aku udah muter-muter, udah nanya-nanya sama orang, alamat paranormal yang terkenal di dekat-dekat sini. Tapi nggak ketemu juga, Mi. Iya, Mi. Aku juga udah lihat-lihat di pinggir jalan, tapi Oma nggak ada. Ya udah, biar Mami tenang, kita lapor polisi deh. Ya. Gimana sih? Bukannya dari tadi? Ya ampun, Ma. Mama dari mana? Kita semua panik cari Mama. Mama kok lama banget sih perginya, Mam? Ma, Mama jadi ke paranormal. Kok pulangnya malam banget? Oma kok kayak bau kembang sih? Kembang yang buat di kuburan? Iya, Mama abis dari makam, Mama. Enggak, itu habis dikejar pocong sampai mau pingsan. Pocong? Udah, Oma mau mandi, capek, mau istirahat. Dari mana aja sih, Mama? Ayo udah, kita istirahat. Besok kan kita ada acara di yayasan. Iya, Pi. Kalian berdua mau ikut? Maaf Mi, Pi. Besok pagi Farel mau nganterin Miska ke dokter kandungan. Jadi nggak bisa ikut. Ya udah, kita pergi bertiga aja sama Oma, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atas nama cinta. Bu Nurul, saya mau minta tolong sama Ibu. Nanti kan saya mau ada acara akikahan di rumah. Saya mau minta tolong supaya Ibu mau baca doanya ya, Bu. Insya Allah ya, Bu. Lucu banget anaknya. Berapa usianya, Bu? Baru 10 hari, Mbak. Tapi belum dikasih nama, habis bingung. Kira-kira nama yang bagus untuk anak saya siapa ya, Bu Nurul? Laki-laki ya, Bu? Iya, Mbak. Finza aja, Bu. Finza. Bagus juga. Makasih ya, Mbak. Iya. Ya udah, Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Kaila, bukannya Finza itu anak kamu? Kaila, Ibu rasa setidaknya kamu datang sekali lagi menemui orang tua kamu dan minta ampun atas kesalahan-kesalahan kamu yang lalu. Ya, siapa tahu Allah telah benar-benar membukakan pintu maaf mereka untuk kamu. Kalau Allah saja sudah memberi jalan, kenapa kamu tidak mau menjalaninya, Nak? Iya, Bu. Aku sudah menyerahkan semuanya sama Allah. Jadi,
apapun yang digariskannya, pasti akan aku ikuti kok, Bu. Jadi kalau nanti aku ketemu sama keluargaku, pasti aku gak akan menghindar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Pak Utama ya? Oh, kalau begitu, mari silakan masuk, Pak. Tempat duduk untuk Bapak sekeluarga sudah kami siapkan. Mari, Pak. Sebentar, Mbak. Kami mau sedikit menyerahkan sumbangan ini kepada siapa ya? Kalau begitu, tunggu sebentar ya. Saya akan panggilkan teman saya dulu, karena beliau yang mengurus semua ini. Sebentar ya, Pak, Bu. Mari. Iya, ya. Mbak, Iya? itu di depan ada yang nungguin mau ngasih sumbangan buat yayasan kita. Ya udah, aku ke depan. Titip ini ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami bahagia, nak. Mami bahagia ketemu kamu di sini. Ya Allah, Kay. Kenapa kamu meninggalkan kami semua, Kay? Wajar kan, Kay? Kalau orang tua marah sama kamu, nak. Wajar juga. Kalau waktu itu kami agak sedikit keras sama kamu. Tapi kenapa, Kay? Kenapa, sayang? Kenapa kamu harus membalasnya dengan kabur juga, nak? Maafin Kayla ya, Mi. Bagaimana mungkin Kayla bisa tinggal sama Mami, sama Papi, sama Oma? Sementara Kayla sudah mengecewakan perasaan Mami, Papi, juga Oma. Kayla sudah menghancurkan harapan dan kebahagiaan keluarga ini, Mi. Ya Allah, Tuhan. Ya Allah, Kay. Kamu kok bisa bicara seperti itu? Karena jilbab ini ya, nak, ya. Ya, sayang. Ya. Ya, Mi. Mami jangan nangis lagi ya. Mami seharusnya bangga sama anak Mami yang sekarang udah insya Allah. Selama ini kan orang taunya kalau Kayla itu bandel banget ya. Childish dan hobinya selalu kedugem. Sekarang nggak lagi, Mi, enggak. Kayla yang sekarang itu beda banget, Mi. Kayla yang sekarang bukan Kayla yang dulu lagi. Karena hukuman, Mi. Hukuman yang bisa bikin orang berubah jadi lebih baik. Setelah kejadian waktu itu, Kayla merasa Kayla jadi orang yang gak berguna, Mi. Tapi ternyata Allah masih baik sama Kayla. Allah masih baik sama Kayla, Mi. Allah masih ngasih kesempatan Kayla untuk bisa berubah jadi lebih baik. Dan sekarang Kayla belajar agama lebih dalam dan bisa mendekatkan diri kepada Allah, Mi. Kay, Papi nyaris tidak mengenali kamu tadi. Tapi sekarang Papi bangga. Papi bangga kamu sudah berubah, Kay. Kayla dengar apa kata Mami ya, nak, ya. Kamu harus pulang. Kamu harus kembali sama kita semua ya, nak. Kami semua merindukan kamu, Kay.
Loh, kenapa Kayla? Mami kamu itu benar. Kami semua itu menunggu kamu tuh pulang lagi ke rumah. Ya. Lupakan semuanya, nak. Lupakan masa lalu itu. Kami semua sudah memaafkan kamu. Dan sebaliknya, tolong maafkan kami juga ya, Kay. Dan sekarang kamu kembali dong sama kami. Jangan kamu pergi lagi, Kay. Maafin Kayla ya Oma. Nih. Tapi Kayla udah bahagia tinggal di padepokan sih. Kayla sudah bahagia dengan pilihan Kayla sendiri. Enggak, Kay. Jangan dong sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, Kayla. Kamu tahu nggak sih, nak? Sepertinggal kamu dari rumah. Mami, papi, dan semuanya stres mikirin kamu. Kami semua sedih dan kehilangan kamu, Kay. Sekarang ketika kamu kembali, kamu akan pergi lagi. Jangan, nak. Mami mau kamu kembali. Kamu jangan khawatirin apa-apa ya, sayang. Kay, Mamimu benar, Kay. Kami semua udah memaafkan kamu. Kami membutuhkan kamu, Kay. Kami merindukan kamu. Pulang ke rumah, Kay. Kayla, lupakan semuanya, nak. Lupakan masa lalu itu. Kami semua sudah memaafkan kamu. Dan sebaliknya, tolong maafkan kami juga ya, Kay. Dan sekarang kamu kembali dong sama kami. Jangan kamu pergi lagi, Kay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini keluarganya Kayla. Ini mami Kayla. Ini papinya Kayla. Dan ini omanya Kayla. Alhamdulillah, Kayla, kamu bisa bertemu keluarga kamu dengan cara seperti ini. Sekarang kan kamu tidak perlu menghindar lagi. Pulanglah, nak. Mereka pasti membutuhkan kamu. Putri Bapak ini sangat luar biasa. Dia tuh ibarat berlian yang ada di padepokan sini, Pak. Banyak orang-orang di sini berkat Putri Bapak dibawa ke jalan Allah. Dan Putri Bapak ini sangat suka bekerja keras. Dan dia penuh pengertian, Pak. Rasanya berat banget mau berangkat ya. Jangan gitu dong sayang. Gak enak sama Miska. Ini kan udah tertunda lama. Ya udah, tapi kamu ikut juga dong. Apa malah gak dipandang aneh sama orang? Kamu pergi ke dokter kandungan sama 2 perempuan. Udah, buruan antar Miska. Dokter Hadrian biasanya kalau hari gini rame banget loh. Kalau kamu gak mau ngantri, perginya masih pagi-pagi, ya? Iya, Bu. Fit, kalau suatu saat kamu hamil, aku gak apa-apa, Fit. Nungguin kamu lama-lama di dokter kandungan, nganterin kamu setiap hari. Rel, kamu masih berharap ya? Aku bisa hamil lagi. Ya, selama kita masih hidup, Fit, kita nggak boleh berhenti berharap, kan? Udah sana, kamu pas pergi, aku masak makan siang buat kamu. Aku masak yang istimewa ya. Jadi pulang dari sana kau bisa makan enak. Ya udah, aku pergi dulu sayang ya. Mama, jangan lama-lama ya. Iya sayang, kamu jangan nakal-nakal ya. Mama mau pergi dulu nih. Om Farel, Mama bagus nggak pakai baju ini? Baju Mama baru loh. Bagus. Om Farel, Mama cantik nggak pakai baju ini? Cantik ya. Aku berangkat dulu sayang ya. Kenapa aku jadi cemburu gini ya?
Ngaco nih perasaan aku. Ini nggak boleh dibiarin. Hari ini aku harus bisa deket dengan Farel kan berkat Fitri juga. Hati-hati ya, Rel. Hai, mau ambil baju sama celana kamu ya? Bentar ya. Nih, handphone sama dompet kamu ada di dalam. Kamu keterlaluan banget ya. Kamu tahu nggak? Aku kayak orang bego di mall tadi. Baru segitu aja kamu udah marah sama aku, Mas. Siapa yang lebih keterlaluan menurut kamu? Hah? Kamu udah mutusin aku secara sepihak. Padahal aku bisa menerima kamu apa adanya. Kamu nggak pernah bisa ngerti ya, Tamara. Kita ini nggak cocok, nggak bisa menjadi suami istri. Karena gila, kamu tuh tajir banget. Gue mau ngebantuin apa kalau kawin sama kamu? Yang ada malahan gue nebeng sama dia lagi. Kenapa diam? Terus, kalau ingat kejadian semalam, aku jadi kesel juga. Aku nyiapin surprise kamu, malah si Bram yang nyelesain. Udahlah, Rok, nggak apa-apa. Daripada ketahuan. Kebayang gak sih kamu? Aku 2 jam nungguin. Untung aku nggak bersin atau apa gitu. Udah deh, Rok. Pokoknya kamu tenang aja. Kamu dengar sendiri kan, Mas Bram itu mau beliin aku mobil. Iya sih, aku dengar. Kamu memang hebat, Lus. Ya udah, sekarang kita sarapan aja ya. Aku ke kamar mandi dulu ya. Ya. Ya, Mas. Halo, Lus. Jalan-jalannya besok aja ya. Soalnya aku nggak enak sama istri aku. Dia lagi ada di rumah soalnya. Ya udah, Mas, nggak apa-apa kok. Ya, kopi udah belum? Suara siapa tuh, Lus? Itu tadi suara sinetron, Mas. Aku tuh lagi nonton TV. Jangan bohong kamu ya. Ya ampun, Mas, beneran. Aku lagi nonton TV. Tapi suaranya kenceng banget. Kayak deket kamu. Awas ya kalau kamu bohong. Aku nggak bohong, Mas. Aku tuh lagi nonton sinetron. Soalnya sengaja aku kencengin. Soalnya aku kesepian, Mas. Makanya Mas Bram kesini dong, biar aku nggak kesepian. Ya, Mas? Ya udah. Ntar aku cari alasan deh. Aduh, Ruki, kamu tuh yang beneran dong. Mas Bram tuh sampai dengar suara kamu, Rok. Sorry, Lus. Aku nggak tahu kalau kamu lagi telepon. Ya udah, sekarang mendingan kamu sarapan. Setelah itu kamu langsung pergi dari sini. Lama-lama aku kayak jongos aja, Lus. Udah deh, Rok. Kamu jangan manja deh. Kita tuh sama-sama butuh uang, Rok. Yaudah, aku tinggal ya. Mami betul-betul nggak percaya sama Moza. Kalau dia bisa merawat Vinza dengan tulus. Suatu saat, kasih sayang dia juga akan luntur. Karena kita tahu, Vinza itu bukan darah daging dia, bukan keturunan asli dari dia. Kok diam terus ya dari tadi? Padahal aku berharap diajakin ngobrol hal-hal yang romantis. Tentang pacaran kita dulu. Atau apa kayak gitu. Tapi kok kayaknya dia nggak mood ya? Rel, kira-kira calon anak kita ini cewek apa cowok ya? Apa aja lah, yang penting sehat, normal. Kamu terpaksa ya nganterin aku ke dokter? Enggak, biasa aja. Aku masih kepikiran soal Kayla aja. Oh, karena Kayla. Aku pikir kamu kesel karena kamu harus nganterin aku ke dokter kandungan. Kenapa nih mobilnya? Aduh.
Tunggu ya, Miss ya. Ya. Kenapa lagi nih? Duh, kenapa sih selalu ada halangan aja setiap aku sama Farah mau ke dokter kandungan? Alah. Kamu duluan aja ya. Itu soalnya harus pakai montir itu. Gak usah deh, Rel. Aku di sini aja nemenin kamu. Udah kamu duluan aja. Kamu kan udah sering gagal ke dokter ya. Aku di sini aja ya. Ntar aku nyusul. Halo, Mas. Farel, Mas, ini. Iya, ini mobil yang ngadet nih, Mas. Di Jalan Sriwijaya ini. Iya, saya tunggu, Mas ya. Makasih. Kamu ngapain lagi? Udah, ayo buruan. Aku nggak tega ngeliat kamu sendirian di sini, Rel. Aku ini laki-laki, Miss. Masa kamu nggak tega sih? Udah kamu duluan aja. Ntar prakteknya keburu selesai loh. Ya udah, aku duluan ya. Ya udah. Pak Utama, Ibu Lia, dan omanya Kayla. Terima kasih atas kedatangannya. Tapi sayang ya, nggak sampai akhir acaranya. Ya maaf Bu, karena masalah keluarga ini maka kami mohon maaf harus cepat pulang. Ya, kami mengerti kok Pak. Kayla, kamu jadi ikut pulang dengan papa mama? Kay, tolonglah sayang. Kamu harus pulang. Kamu harus kembali ke pelukan Mami dan Papi. Ke pelukan kami semua ya. Aku udah coba pulang untuk rumah Aldo, Mi. Tapi ternyata dia... Sayang, kamu tidak usah memikirkan Aldo. Tapi kamu harus tinggal bersama Mami juga Papi. Ya. Tapi aku masih sangat terpukul, Mi, untuk menerima kenyataan ini. Meskipun aku rela, ini semua demi kebahagiaannya Aldo. Dengar Mami ya, Nak. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah Finza, anak. Kamu juga nggak rela kan kalau Finza itu diasuh sama wanita lain. Mami betul-betul nggak percaya sama Moza. Kalau dia bisa merawat Finza dengan tulus. Suatu saat, kasih sayang dia juga akan luntur. Karena kita tahu, Finza itu bukan darah daging dia, bukan keturunan asli dari dia. Oke, kalau tujuan kamu di padepokan ini untuk beribadah, kamu juga bisa melakukan itu di rumah. Ya Kayla, ibadah itu bisa dilakukan di mana saja. Yang penting kamu itu memikirkan masa depan anakmu. Kamu sayangkan sama anakmu. Gak tergantikan, Oma. Kayla akan selalu menyayangi Finza. Jadi, apa lagi yang kamu pikirkan? Sayang, kok tumben banget sih kamu nangis terus kayak gini? Iya, Mas. Biasanya sama kamu langsung diem. Tumben-tumbenan ya. Kalau lagi kayak gini biasanya Kayla gimana nanganinnya? Biasa aja kok, Mas. Digendong terus didiemin langsung diem dia. Waduh, Finza kenapa tuh rewel? Tenang. Gue punya dakocan yang bisa bikin ponakan tersayang gue tertawa terbahak-bahak. Bentar ya. Bemo! Sini. Ya, teacher. Gue nggak mau tahu. Tuh, ponakan gue tersayang. Lu bikin ketawa. Ayo buruan. Iya, teacher.
Kacau nih orang. Bikin kesambet lagi malah. Bemo, udah berhenti ya? Lu malah nakut-nakutin lo. Gimana ya Mos ya? Digendong, dikasih susu nggak diem-diem. Tapi kalau sakit badannya nggak panas. Al, feeling aku kok nggak enak ya. Maksud kamu, Mos? Al, kau pernah denger kan? Ikatan batin seorang ibu dan anak itu kuat banget. Mungkin sekarang ini Kayla lagi kangen banget sama Kinza dan Kinza juga kangen banget sama ibunya. Makanya dia jadi rewel gini. Mereka sama-sama pengen ketemu kali, Al. Mungkin juga, Mos. Tapi aku harus nyari Kayla kemana? Cuma ada satu orang yang tetap tenang dan menjelaskan arti hidup yang sebenarnya. Orang itu adalah Fitri. Ayo turun sayang. Yuk. Ayo yuk. Yuk. Tante Kayla. Kayla, alhamdulillah. Oke, kita masuk yuk, Nak, yuk. Ayo. Ayo, sayang. Halo, Fit. Rel, tebak siapa yang baru aja pulang? Siapa? Bule. Bukan, Rel. Kayla. Kayla udah pulang. Kamu serius? Iya, Rel. Tadi kan Mami sama Papi ke yayasan. Dan ternyata di sana Kayla jadi panitia yayasan. Ya mungkin ini udah kehendak dari Tuhan untuk mempertemukan mereka lagi. Alhamdulillah. Sekarang masih ngantri di rumah sakit ya? Kita nunggu kamu ya. Enggak, Fit. Miska udah di dokter kok. Aku masih di jalan. Hah? Ya ampun, Rel. Kamu tuh tega banget sih sama Miska. Masa Miska dibiarin ke dokter sendirian? Kamu tuh emang gak pernah peduli sama kehamilan dia ya? Ya ampun, Fit. Kamu galak banget sih. Makanya dengerin dulu. Ini mobil aku mogok di jalan. Makanya aku suruh Miska naik taksi ke praktek dokternya dulu. Nanti kalau misalnya mobilnya udah selesai, aku langsung nyusul ke sana. Maaf ya, Rel. Aku udah khawatir. Soalnya kan selama ini kamu males-malesan. Kalau aku suruh kamu nganterin Miska ke dokter. Ya udah, sekarang gimana? Keadaan mobil kamu? Bentar lagi, Covid. Abis ini aku langsung ke sana. Tapi apa aku ke rumah dulu ya? Atau nyusul ke rumah sakit? Aku udah gak sabar nih ketemu sama Kayla. Kamu mendingan jemput Miska dulu ya. Iya deh, udah. Jadi praktek dokter Hadriannya udah selesai ya, Sus? Sudah, Bu. Baru aja selesai. Soalnya kebetulan juga dokter Hadriannya ada panggilan dari rumah sakit lain. Ada tindakan operasi sesar. Oh, ya udah. Makasih ya, Sus. Iya, sama-sama. Iya, Rel. Miss, ini aku baru jalan ke rumah sakit nih. Kamu gimana? Udah dapat nomor belum? Udah masuk? Gak jadi kok, Rel. Gak jadi. Kenapa, Miss? Iya, praktek dokter Hadiannya udah selesai. Dan dia ada tindakan operasi sesar di rumah sakit lain. Jadi, aku nggak bisa cek sekarang. Ampun, Miss. Sorry ya, gara-gara mobilku ngadet kamu jadi telat ke sana. Nggak apa-apa. Lain kali kan juga bisa. Gimana ya? Kamu sekarang di mana, Miss? Masih di rumah sakit kan? Aku jemput ya? Ya udah, aku tunggu ya, Rel. Oke. Nggak apa-apa, nggak jadi kontrol. Yang penting aku bisa lebih sering jalan sama Farel.
Maaf Non, kamarnya udah Bibi bersihin kalau Non Kaila mau istirahat. Iya, Bi. Makasih ya. Iya Non, permisi Non. Tuh kan, Lia, Tama, makanya semua orang tua itu jangan suka ngeremehin. Ngeremehin? Siapa yang ngeremehin orang tua sih, Ma? Ingat nggak kalian, waktu Oma punya inisiatif untuk cari Kaila dengan bantuan paranormal? Malah kalian itu ngetawain. Yang ngatain Oma ketinggalan zaman lah, belakangan lah. Nah, tapi Oma nekat. Oma datengin paranormal. Nah, buktinya sekarang bagaimana? Kaila kumpulkan. Oma itu ya sampai disuruh ini tuh apa syarat-syaratnya. Nongkrong malam-malam di kuburan sampai disamperin pocong. Jadi, waktu itu Oma bawa kembang karena... Fitri, kamu tuh jangan ketawain Oma. Buktinya bagaimana coba? Kaila kembali kan berkat siapa coba? Berkat Oma. Coba kalau Oma nggak inisiatif ke paranormal, belum tentu Kaila itu kumpul sama kita semua. Gara-gara siapa coba? Kan gara-gara Oma. Sekarang Kaila bisa kumpul sama keluarga kita di sini. Oma, bukannya Kaila bermaksud meremehkan. Tapi ya kalau kita mau minta pertolongan itu sama Allah. Bisa lewat sholat, lewat doa, lewat puasa. Ngapain ke paranormal, Oma? Iya, kalau hari ini Kaila bisa kumpul lagi sama keluarga di sini, berarti emang Allah sudah menggariskannya demikian, Oma. Memang takdirnya Kaila harus kembali lagi sama Papi dan juga Mami. Oke. Papi nggak nyangka. Kaila anak Papi yang dulu manja, yang childish. Sekarang udah berubah. Papi bangga sekali, Kay. Malam itu, waktu aku kepergok sama Randy, semua orang marah sama aku. Cuma ada satu orang yang tetap tenang dan menjelaskan arti hidup yang sebenarnya. Orang itu adalah Fitri. Fitrilah yang membuat aku sadar betapa berharganya hidup itu. Waktu aku bertemu dengan Hajah Nurul, kepala Padepokan, aku teringat kata-katanya Fitri untuk bisa menghargai hidup. Pengalaman pahit itu menjadi titik balik aku, Pi. Dan aku sama sekali nggak ingin mengulangi kesalahan yang kedua kalinya, Pi. Gak pengen. Dan aku mau bilang makasih banyak ya buat Fitri. Buat semuanya, Fit. Makasih ya. Alhamdulillah, Kaila ya. Kita semua senang kok. Kenapa di saat hakim minta kamu menunda gugatan cerai kamu dan menunggu Kaila sampai kembali, kamu bersedia? Apa coba artinya kalau bukan kamu masih mengharapkan dia, Al? Mus, ini ruangan aku, ini ruangan kamu. Nanti tengah-tengahnya dikasih kaca ya, biar aku betah di kantor. Maksudnya apa? Ya supaya aku bisa memandangin kamu terus. Kalau ngeliatin aku terus kapan kerjanya? Nanti kerjanya nggak selesai-selesai loh, Al. Al, aku setuju deh kalau perusahaan kita dinamain Almost Advertising. Tapi asal jangan diartiin macem-macem ya. Maksud kamu apa, Mus? Ya, maksudnya yang namanya nama tuh ada yang hoki dan gak hoki. Jangan sampai gara-gara Almos, namanya Almos, terus perusahaan kita mau dapat order, gak jadi. Mau menang tender, gagal Almos terus. Jangan percaya kayak gituan dong, Mus.
Bismillah aja. Mudah-mudahan usaha kita berjalan dengan lancar. Perusahaan kita jadi maju, ya? Amin. Iya, ya. Al, gue cuma mau kasih tau ke lo kalau Kayla udah balik ke rumah, Al. Apa, Rel? Kayla udah pulang ke rumah? Alhamdulillah, gue ikut senang, Rel. Dia pulang atas kesadaran dia atau... gue juga belum tahu sih, Al. Gue belum ketemu sama Kayla. Gue habis jemput Miska dari dokter kandungan. Oke, Rel. Rel, tolong kasih tahu ke dia kalau dia kangen sama Vinsa, dia boleh kok datang ke rumah. Lo tahu kan, gue sama Moza gimana? Gue nggak mungkin tega misahin Kayla sama Vinsa. Tapi Rel, kalau dia mau mengambil alih pengasuhan Vinsa, terus terang gue keberatan ya. Iya, gue tahu kok. Kayla udah kembali ke keluarganya ya? Al, apa kamu nyesel nikah sama aku? Lihat muka aku, Mus. Apa aku terlihat seperti orang yang menyesal karena mendapatkan kebahagiaan? Aku tahu apa yang ada di pikiran kamu, Al. Nggak mungkin kamu tahu apa yang aku pikirin, Mus. Sementara aku aja nggak mikirin apa-apa. Mus, tolong ya. Kamu jangan mikir macam-macam. Itu hanya akan merusak kebahagiaan kita, Mus. Coba kalau Kayla datangnya lebih awal ya, Al. Sebelum Hakim ketok palu. Mungkin kejadiannya nggak bakalan kayak gini. Sekarang malah kelihatannya kamu menyesal menikah sama aku, Mus. Dulu kamu pernah bilang sama aku, kamu nggak akan pernah bisa maafin sama yang namanya perselingkuhan, apapun alasannya. Tapi kenapa, Al? Kenapa di saat Hakim minta kamu menunda gugatan cerai kamu dan menunggu Kayla sampai kembali, kamu bersedia? Apa coba artinya kalau bukan kamu masih mengharapkan dia, Al? Jangan salah paham dulu dong, Mus. Aku ngelakuin ini bukan karena aku ingin kembali sama Kayla. Aku cuma menghormati pengadilan, menghormati mantan mertua aku, dan menghormati permintaannya Fitri. Dan waktu itu aku yakin Kayla nggak bakalan kembali, Mus. Sekarang aku tanya sama kamu, kenapa tiba-tiba kamu meragukan cinta aku sih, Mus? Gak tau lah, Al. Mungkin aku trauma sama yang namanya kehilangan. Jangan kamu anggap kembalinya Kayla itu adalah ancaman ya. Aku janji sama kamu, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Miska mengandung anaknya Kak Farel. Ya, memang begitu kejadiannya. Kakak kamu kan harus bertanggung jawab. Tenang aja sayang ya. Aku yakin suatu saat kamu pasti hamil dan punya anak. Kamu itu ya, Alia. Kamu selalu merasa benar. Tapi ingat ya, kalau hukum sudah berbicara, kamu itu pasti kalah. Atas semua cinta.